can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. Yeah. And I know that you can do anything through you. I can do anything. Yeah. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, and nothing's impossible. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living by faith. Shout it out. Nothing is impossible. Looking to live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Living by faith. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Hey. And I know that you can do anything through you. I can do anything. Come on, declare it tonight. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, and nothing's impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living by faith. Oh, and nothing is impossible. Come on, put your hands together. Sing, I believe it. 'Cause I Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom. Shalom. Sama Bapak Ibu. Haleluya. Soalkan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Adakah sukacita pada malam hari ini Bapak Ibu yang merasakan Amin. sukacita? Mari lambaikan tangan kita ke kamera atau berikan reaction love-nya untuk di Zoom ini. Wow, thank you semuanya.
Oke, pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, teman-teman, Cici, Koko, dan semuanya. Wah, senang sekali ya bisa bertemu lagi di minggu ini. Kita percaya kalau bukan Tuhan yang mengumpulkan dan menyatukan kita, siapa lagi? Nah, malam ini kita mengambil tema pemuritan. Dalam firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 28, ayatnya 19 sampai dengan 20 berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, Tuhan mau kita umatnya melakukan pemuritan. Betul, Odi? Bener banget, Noel. Inilah sebabnya dalam kuliah kita pada malam hari ini, yuk kita sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bangkitkanlah iman percaya kita. Sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, mari kita satukan dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu pada hidup kami. Terima kasih pada hari ini kami masih dapat berkumpul bersama melalui Zoom ini. Lancarkanlah seluruh jaringan internet kami pada malam hari ini, Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama belajar untuk mengerti tentang firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar dapat tertanam dan tumbuh dalam hidup kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Kepada tim PPW Roy Family dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom buat kita semua. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau kembali menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Membawa setiap syukur kita di hadapannya. Kalau kita diberikan kesempatan sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau katakan Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami datang bawa sembah kami Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan. Kami percaya kuasa penyembahan ada bersama kami malam hari ini. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami puja malam hari ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bawa hidupmu, bawa hatimu bagi Tuhan malam hari ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Maulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, sentuh di depan tata-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Jiwa kami memuji, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah
syukur kami malam hari ini Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan malam hari ini. Dan katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Ajar mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bersepakat satu hati kita nyanyikan, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sambil angkat kedua tanganmu, nyanyikan, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi angkat suaramu, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Biar ini menjadi deklarasi kita malam hari ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Berkati Tuhan saudara malam hari ini. Nikmati kasih-Nya, nikmati cintanya. Sebab Engkau berharga di mata Tuhan. Hidupmu sangat berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sangat mengerti keberadaan setiap kami Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan tahu. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Seluruh keberadaan kami Engkau tahu Tuhan malam hari ini. Bahkan sering Engkau lebih tahu daripada setiap kami. Segala kelemahan kami, segala kekurangan kami Engkau tahu. Tapi tidak sedetik pun Tuhan membiarkan kami berjalan sendiri. Tidak pernah sekali-kali pun Engkau melepaskan genggaman tangan-Mu buat kami Tuhan. Senantiasa kami mengalami pemeliharaan-Mu. Kami mengalami penyertaan-Mu hari demi hari, waktu ke waktu. Semakin hari semakin dahsyat terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang,
kasih bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat kau nangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Dia Tuhan yang menampung setiap air mata kita di dalam kirbatnya. Meskipun manusia tidak tahu apa yang kau rasakan malam hari ini, bahkan orang terdekatmu tidak tahu apa yang kau alami, apa yang menjadi bebanmu, tapi Tuhan tahu. Dia tahu tangisanmu, Dia tahu setiap jerih lelamu. Dia tidak hanya tahu, tapi Dia perhitungkan. Kita punya Tuhan yang mengerti. Kita punya Tuhan yang peduli. Biarlah saat ini Bapak Ibu Saudara menyembah. Serahkanlah segala bebanmu kepada Dia. Serahkanlah segala sakitmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Dia tahu, Dia peduli, dan Dia ada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sedang melihat setiap jeritan kami malam hari ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi ini yang menjadi doa kami Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan
setiap kami Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Tuhan. Silakan host. Ya, halo semuanya, shalom. Selanjutnya untuk pelayan firman Tuhan dipersilakan pada Pak Henok ya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan dari Gembala Kul, Pak Roy dan Bu Yola. Juga di sini ada Pak Hendra. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami untuk sampaikan sharing firman Tuhan dan juga semua rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh kita satukan hati kita kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kalau hari ini kami juga kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan di waktu yang terbatas ini, Engkau sungguh berkarya melalui firman-Mu. Karena firman Tuhan sanggup membawakan perubahan di dalam hati dan pikiran kami. Tapi juga firman Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan setiap kami yang sakit, setiap kami yang mengalami masalah, setiap kami yang mengalami pergumulan. Oleh kuasa-Mu Tuhan, dari firman-Mu Tuhan, kami bisa melihat mujizat Tuhan. Itu sebabnya kami juga percaya pada malam hari ini kuasa Tuhan bekerja buat setiap kami yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Sebenarnya ada satu tema yang disampaikan kepada saya secara pribadi untuk disampaikan. Tapi waktu mempersiapkan, saya ditanyakan oleh Pak Erik yang memberikan undangan. Terus saya bilang bahwa ada satu beban sebenarnya saya rindu sharing pada malam hari ini, tapi saya bebaskan gitu. Dan puji Tuhan Pak Erik bilang, Pak Erik bagikan aja, dan saya ingin membagikan satu bagian yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar, atau mungkin yang baru dengar, tapi hari ini satu hal yang pernah Yesus sangat-sangat tekankan di dalam pelayanannya. Dan itu yang hari ini saya ingin sharingkan, yaitu pemuritan. Jadi judul khotbah hari ini adalah panggilan untuk memuridkan. Jadi kenapa ini penting, Bapak Saudara? Jadi beberapa waktu yang lalu, kalau Bapak Ibu Saudara pernah ikut di MDPJ, saya tidak hadir, tapi saya dapat sharingnya dari Pak Hendra sebagai Gembala Kul Online Jumat. Beliau menyampaikan pesan penting daripada gembala sidang kita, yaitu Pak Niko. Beliau sampaikan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam kul jika itu kul hanya berfungsi atau menjadi satu ibadah raya mini saja. Kurang lebih seperti itu perkataannya. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau itu saya tangkap bahwa beliau ingin kita sebagai kul menerapkan atau jangan melupakan satu proses yang Yesus kerjakan kepada murid-murid. Itu sebabnya pada hari ini kita juga kembali ingin di-refresh, ingin disegarkan kembali bahwa kita ini dipanggil bukan sekedar berkumpul, berdoa, memuji, menyembah, tapi kita juga harus melaksanakan amanat agung yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah panggilan untuk memuridkan yang Yesus katakan. Mari kita lihat sebentar ayat firman Tuhan di Matius 28 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus katakan, kita diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid. Ya, bukan sekedar menjadikan semua bangsa pengikut Kristus. Tapi kita harus jadi kan seluruh bangsa, seluruh orang di dunia ini untuk menjadi murid. Jadi ada penekanan penting untuk setiap kita bertumbuh dari seorang yang baru percaya pada Tuhan Yesus bertumbuh menjadi seorang murid. Nah, ini satu proses yang harus dijalani oleh setiap kita. Kita ini orang baru, bertobat terima Yesus, kita jadi jiwa baru, kita mengenal Tuhan, kita boleh diajarkan firman Tuhan, kita boleh percaya, beriman,
Tapi jangan stop sampai di situ, kita harus maju terus sampai kita menjadi seorang murid. Nah, setelah kita menjadi seorang murid, apa yang harus kita lakukan? Amanat agung kita harus dengar, yaitu apa? Pergi. Kita pergi, kemudian memenangkan jiwa dan jadikan lagi orang-orang yang kita menangkan tersebut menjadi murid Tuhan. Jadi proses yang terus berputar ini. Jadi ini satu hal yang penting, bahwa kita sebagai anak Tuhan jangan hanya berhenti sebagai orang percaya saja. Tapi satu waktu kita harus bertumbuh, kita akan menjadi seorang yang memiliki kualitas iman, menjadi seorang murid Yesus, murid Tuhan. Dan bukan hanya itu, tidak berhenti sampai situ, kita harus bertumbuh lagi supaya kita pergi memberitakan Injil, dan kita juga menjadikan orang-orang yang kita jangkau itu menjadi murid Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara jelas ya. Jadi kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ini proses. Dan kalau kita melihat ini yang Yesus lakukan. Tapi saya ingin ajak kita buka satu ayat lagi di Yohanes pasal 15 ayat 16 untuk menekankan mengenai betapa pentingnya pemuritan itu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ibu Bapak Saudara, Tuhan ingin kita pergi dan menghasilkan buah. Tapi yang menarik di sini katakan buah itu harus tetap. Kenapa? Karena ada buah yang tidak tetap. Artinya kalau tidak melakukan proses pemuritan ini, kita mungkin akan melihat tuaian banyak datang. Ada orang datang berbondong-bondong ikut Tuhan, datang ikut ibadah kita, di kul kita, di BBM, di kul Jumat atau kul CLS yang sekarang sedang mau dimulai. Tapi kalau hanya mengharapkan orang hadir saja Bapak Ibu, maka kita harus mengerti bahwa orang itu akan datang dan pergi. Nah, kita harus berdoa supaya jiwa-jiwa, buah-buah tersebut menjadi buah yang tetap. Katakan sama-sama buah tetap. Buah yang tetap ini yang Tuhan mau. Artinya orang-orang yang sudah dijangkau harus terus bertumbuh. Yang tadi saya sampaikan di dalam amanat agung itu, proses pemuritan. Nah, ini yang Yesus kerjakan. Waktu Yesus ada di bumi, Bapak Ibu Saudara perhatikan, Yesus cuman punya waktu melayani 3,5 tahun. Dia hidup di bumi ini 33 tahun. Artinya, kurang lebih hanya 10% masa pelayanannya di bumi yang dia gunakan. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, 10% dari kehidupan yang digunakan untuk pelayanan itu berdampak sampai saat ini. Buahnya tetap. Artinya saat itu belum ada teknologi, belum ada infrastruktur pelayanan yang bisa mendukung pelayanan kita. Misalnya zaman dulu belum ada mobil, pesawat, kapal. Sehingga kalau kemana-mana harus jalan kaki atau naik kuda atau yang butuh waktu lebih lama. Atau karena keterbatasan geografis. Yesus hanya melayani di Israel saja. Tapi kalau kita melihat dampak pelayanan Yesus sampai ke seluruh dunia. Dan itu berulang proses pemuritan itu terjadi. Jadi kita melihat betapa Yesus sangat efektif ketika dia ada di bumi karena dia melakukan proses pemuritan ini. Nah, itu yang kita harus berdoa supaya masing-masing di dalam kul yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab buat setiap kita, tidak berhenti hanya mengumpulkan orang, Bapak Ibu. Tapi kita harus berdoa supaya orang-orang ini tetap, buah tetap. Dan kemudian buah ini akan terus multiplikasi lagi ke bawah. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana Pak? Apakah saya harus menjadi pengkhotbah? Apakah saya harus jadi seorang yang bisa seperti pendeta-pendeta? Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan akan pakai setiap kita. Dan ketika Tuhan pakai kita akan heran. Kita akan dipercayakan Tuhan, ada jiwa-jiwa yang datang dalam hidup kita tolong, kita jangkau, tapi setelah itu kita ajari seperti proses pemuritan itu, dan akhirnya orang-orang tersebut menjadi murid-murid yang baru. Dan ketika mereka jadi murid yang baru, mereka siap untuk menjangkau. Nah, ini menarik ya, ini saya dikirim oleh Jane. BBM ternyata bertumbuh, berbuah, multiplikasi. Ini sangat confirm. Saya berdoa supaya BBM ini sesuai dengan namanya, berbuah, bertumbuh, multiplikasi. Nah, sekarang ada 4 hal yang harus
dilakukan dalam proses pemuritan. Mengapa kita perlu lagi refresh mengenai proses pemuritan ini, Bapak Ibu? Yang pertama, proses pemuritan itu mengajarkan kita mengenai prioritas. Jadi proses pemuritan bukan sekedar metode. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh pemuritan saya sudah tahu berapa tahun lalu, saya pernah join kelompok kecil, 2 orang, 3 orang, dan lain sebagainya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengajarkan proses pemuritan ini, Yesus ingin kita mengerti, kita harus menjadi seorang yang bisa menentukan prioritas dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat Lukas pasal 10 ayat 42, ada 2 orang yang sedang bertemu Yesus di situ. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, pertama Marta dan kedua Maria. Nah, Marta sangat sibuk dengan kegiatan untuk menyenangkan Tuhan. Tapi Maria, dia memilih bagian yang terbaik, yaitu apa? Dia duduk dengar apa kata Tuhan. Ya. Dan yang menarik ketika Yesus memuji apa yang Maria katakan. Maria, engkau telah memilih bagian yang terbaik. Lukas 10:42, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku, ini prioritas. Kita di depan kita ada banyak kegiatan pelayanan. Kalau kita mau kerjakan semua kegiatan pelayanan, kita bisa tidak pernah habis jadwal kita. Tapi kita harus belajar. Temukan prioritas. Nah, saya belajar pemuritan itu di mana? Ketika saya belajar misi Tuhan Yesus mengenai pemuritan. Tadi sudah disampaikan, Yesus punya waktu cuma 3 tahun di bumi. 3 tahun pelayanan di bumi. Tetapi 3 tahun itu sangat efektif. Kenapa? Karena dia sangat-sangat berdoa untuk menemukan pelayanan apapun yang harus dikerjakan, kepada siapa orang yang harus ditemui, kemana dia harus datang, dia sangat-sangat minta sama Tuhan. Sehingga akhirnya orang-orang tersebut menjadi orang-orang berikutnya. Setelah Yesus naik ke surga, mereka jadi penerus apa yang Yesus lakukan. Jadi pemuritan itu mengajarkan kita mengenai prioritas. Dan kalau kita melakukan satu yang namanya prioritas, maka sama seperti Maria, kita akan mendapatkan bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oh ya, satu ayat lagi, Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4 berkata demikian, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ibu bapak saudara, ini hal yang luar biasa. Di dalam ayat ini kita belajar, kita harus mempertajam pendengaran kita. Karena waktu kita mempertajam pendengaran kita setiap pagi, ya kalau kita ikuti firman Tuhan ini, maka apa akibatnya? Ayat 4, Tuhan akan memberikan pada kita lidah seorang murid yang bisa memberi semangat pada orang yang letih lesu. Membuat orang yang lagi nggak bersemangat bertemu dengan kita, mereka langsung dapat kekuatan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita miliki. Dan bagaimana kita dapatkan itu? Setiap pagi ia pertajam pendengaran kita. Di situ kita mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di gereja yang mengajarkan kita untuk berdoa pagi-pagi, subuh, di doa fajar. Yang sangat diberkati. Waktu kita masuk dalam doa fajar, Tuhan bicara. Dan itu menguatkan kita, dan itu kita bisa gunakan untuk menguatkan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, proses pemuritan itu artinya kita belajar menentukan prioritas. Ada banyak pilihan, ada banyak kegiatan, tapi jadi seorang murid itu satu prioritas. Ada banyak hal yang Anda bisa lakukan, tapi ingat, coba temukan prioritas. Yang mana yang harus dikerjakan. Dan itu yang akan mendatangkan hal yang terbaik di waktu yang akan datang. Jadi poin pertama bicara mengenai prioritas. Yang kedua, di dalam pemuritan kita bisa belajar maksud dan tujuan Tuhan yang lebih jelas diajarkan. Karena proses pemuritan itu bukan bicara dalam proses jumlah besar. Biasanya kelompok yang dibentuk dalam pemuritan itu hanya 2 atau 3 orang. Bisa jadi 4 atau 5 orang juga bisa. Tapi secara umum itu di bawah daripada 10 orang atau 5 orang. Kenapa? Kalau kita melihat pola Yesus memiliki 12 murid. Tapi tahukah saudara, Yesus juga memiliki berapa orang murid tim intinya?
3 orang. Nah, 3 orang ini diperlakukan oleh Yesus secara khusus, beda dengan yang 12. Artinya apa? Yesus tahu ketika dia sudah tidak ada lagi di bumi, dia berharap bukan kepada 12 orang, tapi kepada 3 orang ini yang akan melanjutkan apa yang dilakukan. Nah, itu sebabnya dia punya waktu untuk mengajarkan kepada 3 orang ini maksud dan tujuan Tuhan dengan lebih jelas. Jadi pemuritan itu bicara mengenai bagaimana kita mengajarkan apa maksud firman Tuhan kepada orang-orang dengan lebih jelas. Itu sebabnya kita perlu membagi kepada kelompok yang lebih kecil. Di situ kita akan mengajarkan lebih jelas. Nah, Ibu Bapak Saudara, kita ada di bumi, di mana di dunia saat ini, di mana orang tuh bertumbuh dengan banyak pemahaman, banyak pengajaran. Nah, yang menyedihkan adalah gini, kadang-kadang kekristenan itu dicampur dengan pengajaran-pengajaran dunia, sehingga apa? Kita sebagai orang Kristen, kita bisa ada pemahaman-pemahaman yang bukan daripada Tuhan. Ya. Nah, ketika itu masuk dalam pemikiran kita, lambat tahun kita jadi orang Kristen yang mungkin nggak murni lagi secara rohani. Nah, sementara Tuhan mau mengajarkan kita untuk jadi orang Kristen yang murni. Maksudnya murni apa itu, Pak? Maksudnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kita berpikir kita orang Kristen ketika kita di gereja. Salah. Kita harus jadi orang Kristen bukan hanya di gereja, tapi di rumah, di pekerjaan, di kantor, di dalam hubungan bisnis, kita harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya Yesus berkata di Matius pasal 16 ayat 24. Coba dilihat Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku, kalau kita hanya percaya Yesus, tidak butuh harga. Setiap orang, kalau percaya sama Yesus dengan iman, maka kita selamat. Tapi Yesus bilang seperti ini, yang mau ikut aku, harus sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku, ikut Tuhan. Artinya apa? Ada tingkatan, ada level yang harus kita lakukan, harus kita capai, yaitu apa? Kita mau bayar harga. Kita harus mau belajar lebih sungguh lagi. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi murid Tuhan, kita menerima kebenaran firman Tuhan, dan pengajar atau yang membimbing kita akan mengajarkan bagaimana kita melakukan kebenaran firman itu secara aplikatif. Dan di situ kita akan bertanya pada orang yang memberikan pengajaran tersebut. Artinya kita belajar pada mentor secara rohani. Nah, kita perlu mentor Bapak Ibu. Hari-hari ini kita perlu mentor untuk menolong kita mengartikan maksud dan kebenaran firman Tuhan lebih jelas. Ya, di situ kita akan menjadi orang yang efektif. Dan ada satu ayat di Amsal 27 ayat 17, Ibu Bapak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudaraku, gimana kita bisa tajam dalam hidup kita? Bukan kita pergi ke gunung bertapa, ya, atau kita ambil waktu, kita menyendiri 40 hari kita nggak ketemu orang. Kita boleh berdoa, memuji, menyembah, tapi apakah pulang dari sana langsung kita jadi orang yang lebih tajam? Kalau kita balik kepada firman Tuhan, tidak. Kita dipertajam melalui apa? Ketika kita bertemu dengan sesama kita. Besi menajamkan besi. Jadi kalau kita mau tajam, ya kita ketemu orang. Kita perlu dimentor sama orang. Kalau orang ingin lebih maju, perlu ketemu orang lain untuk dimentor, dipertajam. Nah, itu sebabnya proses pemuritan itu penting, Bapak Ibu. Saya pribadi mesti ada orang yang mengajar saya secara pribadi bagaimana firman Tuhan yang saya lakukan. Dan di situ saya akan mengerti, oh ini loh maksudnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu saya mendorong supaya kita lebih bersemangat untuk apa? Untuk mempertajam diri kita melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan. Melalui pemimpin kita, dia akan mempertajam kita. Dan jangan lupa, satu waktu bagian itu akan menjadi bagian kita. Kita akan mempertajam mereka, mementor mereka. Supaya proses pemuritan yang Yesus ajarkan bisa berlaku. Dan sesuai dengan namanya, bertumbuh, berbuah dan multiplikasi. Ini menjadi kenyataan. Amin. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu. Firman Tuhan diajarkan dengan jelas. Dan yang ketiga, kita dengan cepat
sampai kepada poin ketiga, kita belajar dalam pemuritan mewujudkan kasih secara nyata, kasih Allah secara nyata. 1 Tesalonika 2 ayat 8, ini ayat yang sangat-sangat memberkati saya. Firman Tuhan berkata, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Kamu itu bicara jiwa-jiwa yang dilayani oleh Paulus di Tesalonika. Paulus bilang, aku dalam kasih sayang besar akan kamu. Nah, Paulus bilang seperti ini, aku bukan saja bagi Injil, tapi aku bagi apa? Hidup. Disinilah kasih yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Satu kali Paulus pernah bilang, kamu boleh punya banyak pengajar, ya, tapi hanya satu yang menjadi Bapak rohani. Kenapa? Bapak rohanilah yang mau bagi hidup. Bapak rohanilah yang mau membagikan kasih Allah secara nyata. Kenapa? Penting kita bertemu dengan Bapak rohani yang membentuk kita. Karena kita sedang diproses untuk menjadi seorang murid. Ada satu orang bernama Samuel Shoemaker. Dia berkata seperti ini. Murid itu tidak diproduksi secara massal. Mereka dipahat satu demi satu. Perlu ada orang yang punya kasih sama kita. Mengajarkan kita. Kalau kita jatuh, dia ingatkan lagi. Dia tidak putus asa. Dia bangunkan lagi. Dia beri semangat lagi. Dia pahat kita, Bapak Ibu. Itu harga yang dibayar. Dan itu butuh kasih. Gak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada kasih Tuhan, kita nggak akan sanggup. Ya, nggak akan sanggup. Kenapa? Karena pelayanan memuridkan itu nggak menarik, Bapak Ibu. Ketika kita jadi seorang pengkhotbah yang sekali berkhotbah, ribuan orang bertobat, itu menarik orang. Tapi kalau cuman berkhotbah kepada 2 orang, 3 orang, dan tujuannya supaya mereka jadi murid, kita sedang memahat mereka satu persatu, gak menarik, melelahkan, gak ada tanda kutip upah secara materi yang langsung kita rasakan. Tapi saya mau saksikan, justru pelayanan pemuritan ini mengajar kita untuk memberikan kasih Allah secara nyata. Kenapa? Karena kita akan mulai mempraktikkan firman Tuhan. Kita belajar sabar. Kita mungkin ketemu orang yang ngeyel sama kita. Kita belajar tetap mengasihi. Disitulah proses yang sesungguhnya. Selanjutnya Bapak Ibu, satu kali di dalam Yohanes 21 ayat 15, setelah sarapan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-domba aku. Petrus ditantang oleh Yesus, apakah kau mengasihi aku? Kenapa Yesus perlu dengar Petrus mengasihi? Karena hanya dengan kasihlah Petrus sanggup menggembalakan domba-domba. Nah, waktu kita punya kasih itu diwujudkan di dalam melayani jiwa-jiwa, memahat jiwa-jiwa menjadi murid Tuhan. Itu nggak mudah, itu proses yang panjang. Tapi ketahui Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan itu akan menghasilkan dampak yang sangat-sangat besar, sangat luar biasa. Saudara, ada satu ungkapan, saya tidak kutip di sini, tapi saya ingat pernyataan, orang bisa lupa khotbah kita, tapi dia tidak akan pernah lupa apa yang kita lakukan sama mereka. Waktu ada orang yang saya layani, saya berkhotbah, orang bisa lupa khotbah saya. Mungkin awalnya senang, oh puji Tuhan saya diberkati. Berapa waktu kemudian dia lupa. Tapi ada orang-orang yang akan terus ingat kebaikan yang saya tunjukkan sama mereka. Sehingga orang itu akan termotivasi, orang itu akan tergerak dan orang tersebut akan memotivasi lagi dirinya untuk melakukan hal yang sama. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu sebabnya saya mau dorong motivasi, ayo mari sama-sama kita jadi murid Tuhan. Dan berjuang berdoa supaya kita juga menjadi orang-orang yang memuridkan orang lain. Itu yang ketiga Bapak Ibu, kasih. Dan yang terakhir, yang keempat,
kita bicara mengenai multiplikasi. Sesuai ya dengan nama BBM ini, puji Tuhan. Multiplikasi. BBM bertumbuh berbuah multiplikasi. Nah, kita lihat Yohanes 15 ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi pemuritan itu ternyata akan mengajar kita bermultiplikasi secara efektif. Nah, saya punya diagram, coba di tabel, bisa dimunculkan, ada? Ya, ini ada dua tipe ya pelayanan. Ada seorang yang melayani melalui KKR, dan ada orang yang melayani melalui pemuritan. Nah, saudara perhatikan yang KKR ini, dia mulai berkhotbah, dan waktu dia khotbah, 1.000 orang bisa bertobat. Kalau kita lihat tahun pertama apa yang terjadi, jumlahnya menjadi 1.000 plus 1, 1.001. Nah, si pemuritan, si orang yang hanya bisa memuridkan, dia cuma bisa berkhotbah pada 2 orang. Kalau kita lihat hasil jumlah orangnya adalah 1 plus 2 sama dengan 3. Tahun kedua, si pengkhotbah KKR berkhotbah 1.000 orang bertambah jadi 2.001. Pemuritan 3 orang yang berkhotbah diajarkan, akhirnya 3 memuridkan 2, berarti 6 tambah 3 orang yang sudah ada jadi 9. Nah, proses ini terus berlanjut Bapak Ibu. Pada tahun ke-4, ke-5 terus seolah-olah yang berkhotbah KKR jumlahnya lebih besar. Perhatikan Bapak Ibu ya, ketika dia tahun ke-6, 6.001. Sementara si pemuritan berapa? 729. Tahun ke-7, 7.001. Tahun ke-8, 8.001. Nah, yang menarik ketika tahun ke-8 udah mulai mendekati. Dan tahun ke-9, lihat, si pengkhotbah KKR menghasilkan berapa? 9.001. Tapi di tahun yang ke-9, keadaan berbalik. Si pengkhotbah pemuritan ini yang memuridkan jiwa dengan setia hanya megang 2 orang dibagi. Apa yang terjadi? Dia mencapai angka 19.000 orang. Ini matematika ya. Tahun ke-10, 10.000. Tahun yang sama, seorang pemuridnya ini memuridkan menjadi 59.000 orang. Saudara, apa yang kita bisa lihat di sini? Ada yang bilang, Pak, itu prinsip MLM. Betul sekali. MLM belajar dari Yesus, dari pemuritan. Yesus melakukan cuma 3 tahun. Tapi dampaknya sampai saat ini. Kenapa? Karena dia memuridkan 3 orang. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan kemudian memuridkan lagi 3 lagi. Terus selanjutnya. Terus. Dan sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan ya. Belum kesaksian. Bagaimana memulai pemuridan? Ya, mulai sekarang. Jangan tunggu sempurna. Justru kita akan disempurnakan ketika kita mulai memuridkan orang. Jadi maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Ada orang bilang, gimana Pak ya? Saya nggak ngerti, saya bukan sekolah teologi. Kita harus punya motivasi. Tuhan, saya harus melalui hidup saya. Minimal ada 2 orang Tuhan, saya muridkan, saya bimbing mereka. Supaya dia baru bertobat, akhirnya dia bertumbuh dan menjadi orang Kristen juga yang sungguh-sungguh. Ketika kita punya tekad ini, maka saya percaya tekad ini akan Tuhan memberkati. Selanjutnya, mulai dari saya. Jangan tunggu dari orang lain. Mulai dari saya harus jadi murid. Saya jadi orang yang benar. Saya bertobat sungguh-sungguh. Nggak mau hidup saya menjadi mendua. Ya. Artinya, kalau di gereja orang Kristen, di rumah bukan, di di bisnis beda. Nah, mulai dari saat ini bertekad, saya jadi murid Kristus. Dimanapun sama. Apapun yang kita katakan sama. Dan yang ketiga, mulai dengan apa yang ada. Ketika kita ada di keluarga, ada di gereja, atau institusi, kita sebalik prinsip ini. Nggak sekedar kumpul, tapi mari sama-sama. Kita juga komit untuk mulai ada proses. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan memimpin, kita juga belajar memuridkan. Nah, saya akan tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu. Ini bukannya untuk apa-apa, tapi pengalaman yang mengubah hidup saya, Bapak Ibu. Saya percaya saya ini saya udah bertobat cukup lama, tapi waktu saya baru bertobat,
saya diajarkan firman Tuhan ini mengenai proses pemuritan. Dan satu waktu di tempat saya itu dibagilah kelompok, dan akhirnya saya dapat jatah 2 orang untuk memuridkan. Dan saya masih ingat, saya masih baru lulus, masih kuliah. Saya kuliah di Depok, pelayanan saya di Jakarta Pusat. Jadi tiap Rabu malam saya harus memuridkan 2 orang ini. Anak masih satu anak STM dulu, satu lagi anak baru masuk tingkat 1 kuliah di Pelita Harapan. Saya udah tingkat 2, jadi saya lebih senior. Saya mulai lakukan pemuritan ini sesuai dengan yang Yesus katakan. Dan selama 2 tahun Bapak Ibu, kita belajar untuk disiplin, kita belajar untuk prioritas, apapun yang terjadi, tetap coba kita belajar firman Tuhan ini. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, 2 orang ini mulai berubah. Yang STM dulu masih datang, saya baru tahu belakangan, dulu waktu dia baru datang ketemu saya, di dalamnya masih bawa celurit. Ya tahu ya, kalau zaman dulu STM bawa celurit tuh sesuatu yang biasa. Kenapa? Jaga-jaga. Kalau di jalan ada yang cegat, dia siap. Waktu itu dia datang pemuritan saya, bawa celurit. Saya bilang, waduh, kalau tahu dulu kayak gitu, mungkin saya akan, oke, kita berhenti dulu ya. Tapi karena dulu nggak tahu, saya cuek aja. 2 tahun kurang lebih itu terjadi. Mereka mulai bertumbuh. Dan apa yang terjadi? Mereka mulai termotivasi untuk menjadi seorang yang melayani Tuhan juga. Dan Bapak Ibu, itu terjadi kurang lebih tahun 90-an. Tapi saat ini Bapak Ibu, anugerah Tuhan, dua-duanya sekarang menjadi seorang yang masih takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Satu orang menjadi hamba Tuhan, gembala yang menggembalakan gereja cukup besar di daerah Kelapa Gading. Satu orang menjadi hamba Tuhan, tapi dia ada di Bandung. Itu juga orang yang luar biasa. Dan saya boleh lihat Bapak Ibu, 2 orang ini jadi buah yang tetap. Bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan setia. Dan Tuhan mau kita berbuah. Buah yang tetap. Dan Tuhan yang akan melipat gandakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita menjadi murid-murid Tuhan, belajar memuridkan orang lain, satu waktu Bapak Ibu saudara tantangan datang. Tapi yang bertahan siapa? Murid-murid. Ingat, Yesus punya banyak pelayanan. Ribuan orang datang. Tapi yang bertahan berapa orang Bapak Ibu? 120 orang. Ketika dia ada menyaksikan Yesus naik surga. Kemana yang lain? Saudara, itulah murid. Itu yang dibutuhkan. Ketika gereja saat-saat ini sedang menghadapi tantangan pandemi. Banyak orang jatuh bangun, mundur, dan sebagainya. Siapa yang bertahan? Murid. Kita nggak tahu tantangan ke depan akan makin besar atau makin kecil. Kita berdoa Omikron akan segera diatasi dan kita bisa balik kepada kondisi yang lebih normal. Tapi kalau ketika ada tantangan lebih besar, pertanyaan saya, siapa yang akan tetap bertahan? Murid-murid Tuhan. Itu sebabnya, mari kita motivasi diri kita. Saya harus jadi murid Tuhan. Saya harus belajar mulai dari saat ini. Juga memuridkan orang lain. Membimbing orang lain untuk jadi murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu. Bolehkah kita berdoa? Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarkan ini bukan sekedar apa yang kami tahu dari kepala, tapi ini memotivasi kami kembali Tuhan. Untuk hidup kami, jangan kami sia-siakan. Kami ingat Yesus cuma punya waktu 3 tahun, tapi dampak pelayanan sangat luar biasa. Biarkan setiap kami juga termotivasi. Mulai dari saat ini, kami akan gunakan waktu kami, prioritas kami untuk memuridkan orang-orang. Kami nggak akan biarkan orang-orang datang, berkumpul banyak, tapi tidak pernah dilayani selanjutnya. Kami jadi orang yang mau melayani mereka, mau membayar harga, supaya mereka juga bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, Kau meteraikan firman-Mu di hati setiap kami. Dalam nama Yesus, ya semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Amin, amin, amin. Ya, tetap dalam hadirat Tuhan ya, Bapak Ibu. Untuk tadi terkait dengan firman, saya juga mengambil 3 intinya. Itu mulai dari sekarang, mulai dari saya, dan mulai dengan lingkungan sekitar.
Ya, puji Tuhan. Ada yang merasa terberkati? Silakan kasih reaksinya, kasih jempolnya, kasih hati, serang heo, serang he. Oke, selanjutnya untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini kita masuk ke dalam pokok doa. Mari bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita bersatu hati, kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah terkumpul. Kita semua percaya bahwa doa orang benar apabila didoakan dengan benar, besar pula kuasanya. Selanjutnya, Claudia, silakan. Untuk pokok doa pertama, pendoa pertama, dipersilakan Dengan tempat dan hal itu waktunya. kita persilakan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mendoakan teman-teman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami memohon kepada Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menjamah saudara-saudara kami yang akan kami doakan ya Bapa. Kami percaya Tuhan darah-Mu yang kudus dapat menyembuhkan setiap saudara-saudara kami ya Bapa. Tuhan kami menyerahkan Noel Tuhan yang ada sedikit bengkak di mata kirinya Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan tangan-Mu yang kudus turun Tuhan untuk menyembuhkan Noel Tuhan, biar kiranya Tuhan mata kirinya boleh kembali normal Tuhan, tidak ada bengkak lagi. Begitu juga Tuhan dengan persiapan anak-Mu Tuhan untuk magang Tuhan di Kemenkeu Tuhan dan kantor pajak yang ada di Pondok Aren, Serpong, dan Tiga Raksa Bapa. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang menjamah setiap persiapan anak-Mu ini ya Bapa. Kau pakai dia Tuhan di tempat dimanapun dia magang Bapa. Kau jamah dia, Kau berkati dia ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau tambahkan hikmat pengertian kepada dia ya Bapa. Tuhan kami juga menyerahkan saudara kami Tuhan Reni Asa Tuhan, agar kiranya kemo yang akan dilakukan besok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan jamah Tuhan setiap prosesnya, Tuhan kuatkan saudara kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkaulah Allah penyembuh, Engkaulah satu-satunya sumber jawaban kami. Kami percaya Bapa darah-Mu yang kudus Tuhan menyucikan, menyembuhkan Reni sehingga sakitnya Tuhan boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami juga menyerahkan Tuhan, Bapak Rikit Asayat Tuhan yang saat ini Tuhan terbaring lemah di rumah sakit Tuhan karena sakit tipes Bapak. Biarlah kiranya juga Tuhan Kau curahkan kesembuhan Bapak. Setiap perawat, setiap dokter, setiap obat-obatan yang dimakan Tuhan, biarlah kiranya itu boleh membuat saudara kami ini sembuh total ya Bapak. Kami percaya Bapak, kami percaya, kami serahkan saudara Riki ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya pemulihan itu terjadi, kesembuhan total terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Ciwati Tuhan dalam proses penyembuhan tumornya Bapak. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan Ciwati Bapak. Kau sembuhkan tumornya Tuhan. Begitu juga dengan keluarganya Tuhan jamah. Agar kiranya Tuhan mereka mendapatkan anugerah keselamatan yang daripadamu, agar kiranya Tuhan keluarga Ciwati semua Tuhan percaya bahwa Engkau adalah juru selamat yang hidup ya Bapa. Tuhan berkati Ciwati, Tuhan berkati keluarganya. Kami juga menyerahkan Bapak Prayitno Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan yang memulihkan Bapak Prayitno Tuhan, pulihkan Tuhan dari struknya ya Bapak, agar kiranya Bapak ini dapat bekerja kembali Tuhan, beraktivitas kembali tanpa kekurangan satu apapun. Biarlah kiranya juga Bapak Prayitno serta seluruh keluarga besarnya dapat menerima anugerah keselamatan yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang dapat memberikan keselamatan Tuhan kepada kami ya Bapak. Biarlah kiranya keluarga Bapak Prayitno ya Bapak dapat menerima anugerah keselamatan tersebut Bapak. Tuhan kami juga menyerahkan Bapak Surya suami dari Ibu Icen Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menjamah operasi pen bergeser pada tanggal 9 Februari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tolong proses operasinya sehingga Tuhan sampai pada saat pemulihannya Tuhan jamah ya Bapak. Tuhan sembuhkan Tuhan, Tuhan tolong ya Bapak. Tuhan kiranya Engkau juga ya Bapak yang menjamah cucu dari Ibu Icen Tuhan yang sakit talasemia. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan talasemia cucu dari Ibu Icen ini boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga cucunya Tuhan tidak perlu transfusi darah terus Bapak. Biar kiranya Engkau juga ya Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan jika mereka
Kami percaya Tuhan, Kau menyembuhkan cucunya Tuhan. Setiap dana yang mereka butuhkan, Tuhan pasti sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan Ibu Sunita Tuhan yang saat ini sakit pinggang, biarlah kiranya Engkau yang jamah sakit pinggangnya, Kau sembuhkan total Tuhan, agar kiranya Ibu Sunita Tuhan dapat beraktivitas kembali tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara kami Leni Tuhan, Cileni Tuhan, agar kiranya Tuhan sembuhkan total dari COVID ya Bapak. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya saat ini darah-Mu mengalir, mengangkat COVID yang ada di dalam tubuh Cileni Tuhan. Kau sembuhkan dia dari COVID Tuhan, agar kiranya dapat kembali fit ya Bapak, agar kiranya dapat melakukan pekerjaannya dengan baik lagi ya Bapak. Kiranya Kau jamah Cileni Tuhan, Kau sembuhkan dia Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga menyerahkan Cilusi Tuhan yang sakit di tangan kirinya. Bapak jamah Tuhan tangan kirinya Tuhan, agar kiranya Tuhan tangan kirinya boleh kembali normal lagi Tuhan. Kau jamah Tuhan sakitnya, Kau sembuhkan Bapak. Biarlah kiranya Engkau yang menjamah Tuhan, Kau menyembuhkan sakit yang ada di tangan kiri Cilusi ya Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan kasusan Tuhan, agar kiranya leher yang di belakangnya Tuhan dapat kembali pulih Tuhan, juga kiranya Engkau yang memberkati Tuhan jasmaninya, rohaninya, keluarganya Tuhan, agar kiranya Tuhan agar kiranya Tuhan Kak Susan boleh semakin melekat kepada Tuhan, juga dilancarkan dalam proses penyembuhannya. Bapa, kiranya Engkau ya Tuhan yang menjamah Kak Susan beserta keluarganya, anak dan suaminya Tuhan, Kau berkati ya Bapa, agar kiranya proses peneguhan ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kau berkati keluarganya, berkatilah semuanya Tuhan, saudara-saudara kami ini Tuhan yang sakit, kami percaya sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini berbeban berat, kami percaya Tuhan ada, Tuhan tolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kehendak Tuhan saja yang jadi. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Silakan Pak Romi. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ya Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Kami percaya malam hari ini hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami tahu di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kuasa yang mengalir dalam setiap kami Tuhan. Malam hari ini ya Bapa, Engkau tolong Tuhan setiap saudara-saudara kami yang seru-seru kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini Engkau nyatakan kuasa pemulihan, kesembuhan yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa yang akan kami naikkan ini Tuhan, Engkau berbelas kasihan buat setiap kami Tuhan. Yang berdoa buat Eni ya Tuhan, yang mengalami gangguan dan sedang kritis, bahkan tidak sadar.
Kami berdoa bersama-sama sehati Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Roh Kudus melawati dia ini dan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga buat Erwin agar hasil tes kesehatan yang dijalaninya baik semua, baik adanya, sesuai dengan keinginan Bro Erwin. Juga Tuhan, biarlah Erwin mengerti akan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Karena Tuhan mempunyai rencana yang baik buat Bro Erwin ini. Kami berdoa, kami menopang, biar kuasa Tuhan membuka hati dan pikiran. Karena melalui masalah apapun yang dihadapinya Tuhan, ada rencanamu yang baik buat Erwin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Ibu Yosi yang dalam mengambil keputusan untuk operasi steroidnya Tuhan. Kau malam hari ini jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, steroidnya sembuh oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Nova Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan. Turun atas Nova yang merindukan Tuhan. Agar penjualan tanahnya bisa segera terrealisasi. Tuhan kirimkan pembeli yang tepat buat setiap kerinduan Nova untuk pencairan dana penjualan tanah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang lebih tahu yang terbaik buat Nova. Aku berdoa juga buat Andrean ya Tuhan, yang sedang mengerjakan proyeknya Tuhan. Kami percaya kalau dalam Matius 8 ayat 28 mengatakan Engkau turut bekerja dalam setiap anak-anak-Mu yang berharap dan berserah kepadamu. Dan kami percaya proyek Adrian ini boleh Engkau buat berjalan lancar karena Tuhan itu bekerja dalam kehidupan. Tuhan berikan cuaca yang terbaik sehingga proyek yang dikerjakannya boleh berjalan dengan lancar sesuai yang diprogramkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Erik dan Caca ya Tuhan. Tuhan tolong dalam rencananya untuk merenovasi rumah, Tuhan sediakan tukang-tukang yang Tuhan yang diperlukannya Tuhan. Tukang-tukang yang bekerja boleh bekerja dengan baik dan jujur, dan apabila ada pemikiran yang jahat buat yang tukang rencanakan. Malam hari ini kami patahkan segala rencana jahat yang ada di dalam tukang-tukang yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biar tukang-tukang yang bekerja mengerjakan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, dan Tuhan juga yang menyediakan dana yang dibutuhkan. Aku percaya Tuhan, Engkau juga sudah menolong hamba-Mu dalam proses renovasi rumah dengan luar biasa, dengan ajaib. Bahkan dalam perkara-perkara kecil, Engkau Tuhan yang sudah menolong hamba-Mu dalam proses renovasi rumah hamba-Mu boleh selesai dengan baik. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan, Kau juga nyatakan kuasa-Mu buat Bro Erik dan Caca. Di dalam nama Tuhan Yesus, keajaiban Tuhan terjadi buat Erik dan Caca. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau baik, Kau sangat baik. Kami percaya kebaikan-Mu tak pernah henti dalam setiap kami, anak-anak yang bersandar dan berharap hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa juga untuk adik Handi Haliman yang mengalami masalah dalam merenovasi rumahnya yang berantakan oleh kontraktor, dan dana yang sudah masuk pun 14 juta, tidak jelas kabarnya. Kiranya Tuhan Yesus berikan pertolongan sesuai kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kontraktor yang lari dari tanggung jawab, Engkau kejar dan Engkau ketuk hatinya. Roh Kudus bekerja sehingga kontraktor ini mengalami kegerakan untuk kembali bertanggung jawab menyelesaikan renovasi rumah adik Handi Haliman. Sehingga Handi Haliman ini mengalami suatu peristiwa yang ajaib karena pertolongan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau baik, sangat baik, teramat baik. Berdoa juga buat Chris Tuhan, yang mengalami diare dan radangnya.
Tuhan pulihkan dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami sehati malam hari ini ya Bapa, berbelas kasihan Tuhan turun buat Grace. Dinyatakan kuasa kesembuhan-Mu di jamaah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Caca. Untuk kiranya agar Tuhan sembuhkan, pulihkan total, sempurna. Karena kalau Tuhan yang menyembuhkan, tidak akan tanggung-tanggung. Kami percaya penyakit dari Caca ini dilepaskan dan tidak akan kumat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus bekerja buat Caca. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berdoa juga buat ibunda dari Yesti, ya Tuhan, yang sedang sakit. Malam hari ini kami sepakat Tuhan. Kau angkat sakit penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sangat baik, teramat baik bagi setiap kami yang bersandar dan berharap hanya kepada. Terpuji-pujilah Bapak Saudara. Kekallah kerajaan dan kemuliaan Bapak sampai selama-lamanya. Percaya setiap doa yang kami naikkan. Engkaulah yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan. Dan kami tahu dalam setiap masalah apapun yang terjadi, ada rancangan-Mu yang indah di tahun yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri KBBM pada malam hari ini dengan doa syafaat, mari kita dengarkan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman KBBM. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami, saya ucapkan selamat datang, Shalom, welcome to the family. Selamat bertumbuh bersama. Bagi kita yang punya teman-teman, saudara, selanjutnya ada link Zoom KBBM. Meeting ID-nya dan password-nya ini tidak berubah. Selanjutnya ada hotline pelayanan doa dan caring. Tim kami selalu siap mendoakan. Oke. Terakhir ada KBBM Rabu 2 Februari 2022. Waktunya jam 7:30. Oke, sekian pengumuman dari minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar pengumuman pada minggu ini. Kita percaya 2 minggu yang akan datang, kita semua dapat berkumpul bersama dalam KBBM ini. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh saudari kita Sesti, dan akan dilanjutkan dengan doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti menuntun kami sampai detik ini, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah kul online walaupun hanya melalui Zoom online. Semuanya boleh berjalan dengan lancar. Buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya, kami mohon Tuhan berikan hikmat-Mu buat kami, sehingga kami dapat lebih mengerti tentang firman-Mu. Buat hamba-Nya Tuhan, memberkati baik kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanannya, dan keluarganya Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat ibadah call online malam ini, biarlah dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Buat pemain musik, QL Singers, multimedia, dan para pelayan pekerjaan-Mu ini, kiranya Tuhan memberkati juga, biarlah kami semua rindu bersekutu dengan Engkau, dan buat teman-teman kami yang belum sempat hadir, kiranya Tuhan menjamah setiap hati mereka, agar pertemuan berikutnya mereka mau bergabung beribadah bersama kami. Tuhan, kami juga serahkan semua keluh kesah yang kami hadapi saat ini, baik teman-teman yang dalam kondisi sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, dan yang sedang mengalami persoalan hidup, kiranya Engkau membukakan jalan bagi setiap masalah yang dihadapinya,
supaya memperoleh kemenangan. Tuhan, kami juga sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan dari bencana COVID yang sedang memporak-porandakan negeri ini, dan menjauhkannya dari malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukanlah hati kami untuk bisa membawa dampak bagi negeri ini. Tak lupa kami berdoa untuk para pemimpin kami, ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberkati, berikan hikmat, bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis, Engkau berperan di depan mereka, sehingga apapun yang dilakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah dokter dan tabib yang ajaib, ya Bapa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Niko dan Pak Dr. Janto, ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan berkati dalam pelayanannya sebagai seorang gembala, ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga tak lupa berdoa untuk bagi penuaian gereja Pentakosta ketiga yang akan terjadi. Biarlah lewat penuaian ini semua orang bisa datang dan menyembah-Mu, ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi para jemaat, ya Tuhan, berikan perlindungan dan penyertaan. Engkau memberkati usaha mereka, rumah tangga mereka, keluarga, kesehatan jasmani maupun rohani, mereka terima di dalam nama-Mu, ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, sebelum kami undur dari hadapan hadirat-Mu, kami akan menerima berkat-Mu. Dan sebelum itu, mari kita naikkan satu pujian, yaitu doa Yabes. Mari Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita pulang, kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa dari surga, kasih karunia anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan menerima berkat pada malam hari ini, katakan amin. Terima kasih.